Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih sudah datang ke IDEA Fest di tahun 2025. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama 3 seniman mengenai penggunaan kertas sebagai medium di seni rupa. Hari ini saya sama Irfan Hendrian, Aurora Arazi, dan Alexander Sebastianus. Ketiga seniman kontemporer ini semuanya sudah sangat familiar dengan penggunaan kertas di dalam karya mereka masing-masing, dengan konteks yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan kertas sebagai permukaan dan ada yang menggunakan kertas sebagai medium atau melihat kertas sebagai konteks. Mungkin kita bisa langsung ngobrol sama 3 seniman ini. Bagaimana sih kalian melihat penggunaan kertas di dalam karya di dunia seni rupa? Terutama karena kertas kan penggunaannya sangat versatile dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering banget melihat buku, koran, dan bagaimana kalian melihat penggunaan tersebut di dalam karya-karya kalian? Mungkin dari Alexander, dari Sebastianus dulu? Iya, karya aku kebanyakan tekstil ya. Itu tekstil tuh salah satu surface atau latar yang digunakan oleh budaya pribumi, mirip seperti kertas. Dan kalau kertas sendiri itu sebagai konsep paper ya, paper sebagai konsep media yang terkenal untuk berkomunikasi di dunia keseharian. Tekstil itu seperti lebih tua dibanding kertas. Ini seperti batik tulis. Karyaku 2024 sampai 2025 banyakkan batik tulis, dan kertas itu buat saya itu ada filsafat dimana there's no writing without paper. But then again, the word paper juga sudah beda ya. Misalnya kertas di dunia sekarang tuh mungkin bisa iPad or handphone. So I think questioning what paper is outside the physical materiality, itu saya tertarik sekali. Ya. Kalau dari Aurora mungkin? Kalau saya tuh penggunaan kertasnya di karya saya itu bukan penggunaan kertas sebagai surface sebuah grafik, gambar atau marking, tapi lebih ke penggunaan kertas, kefleksibilitasannya sebagai medium yang flat dan kemudian bisa dilipat. Dengan satu action lipat aja tuh udah bikin kertas tuh menjadi satu bentuk 3 dimensi yang spasial, yang bisa dieksplor dan dilihat atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Lalu saya pernah baca di buku Jagat Kertas oleh Pak Setiawan Sabana. Di situ ada satu bab yang menuliskan bahwa kertas itu ada 3 tahapan, di mana tahapan pertamanya itu kertas sebagai penyampai informasi, kemudian informasinya menjadi penting, kemudian yang tahap kedua adalah kertas sebagai penyampai informasi dan gambar, kemudian kertas itu menjadi penting untuk menyampaikan si info tersebut. Kemudian tahap ketiganya adalah kertas sebagaimana kertas apa adanya, dan kertas menjadi penting atas materialnya. Dan aku mengambil tahap ketiga tersebut menjadi landasan berkarya, karena menurutku kertas sendiri secara materi aja tuh udah banyak tipenya, banyak dia tuh ada yang solid, ada yang semi transparan, terus dia punya power atas materi tersebut untuk menjadi interpretasi orang melihat sebuah materi gitu, sebuah medium. Kemudian itu yang saya ambil sebagai
power di karya saya, bagaimana sebuah medium yang fragile, yang sangat fleksibel, terus bisa speaking by itself to the audience, bisa mereka isi dengan interpretasi yang beragam gitu dengan sifat materi sendiri gitu. Jadi aku ngelihat kertas tuh sebetulnya kayak hal yang sederhana tapi deep gitu, bisa di sangat sangat dalam dan sangat puitis juga. Kebetulan Aurora juga baru membuka pameran tunggalnya di Lawang Wangi di Art Associates di Bandung. Kalau dari Irfan gimana? Mungkin saya backgroundnya bukan dari seni rupa ya, seni murni, tapi backgroundnya desain dan banyak bekerja di percetakan. Jadi yang saya rasakan di kertas tuh, kalau di percetakan kan karena bermain produksi massal, jadi belinya juga kayak kertas 1 ton, berapa ton gitu kan. Dan apa yang dilihat di percetakan juga tumpukan-tumpukan kertas, jadi saya cuma lihat di permukaan, jadi kelihatannya samping-sampingnya. Dan itu yang kayak saya merasa itu seperti kayak bahan material patung, jadi berat. Bahkan kalau di carving juga, kalau dipotong juga dipotong volume bukan satu-satu. Kalau di pabrik diproses juga, prosesnya proses 3 dimensi. Jadi ya apa yang saya, ya karena seorangnya praktik juga, jadi banyak kayak ngangkat-ngangkat fungsi kertas kemudian dibawa ke seni rupa seperti apa, dan banyak pakai bagaimana orang mempersepsikan fungsi kertas di dalam sehari-hari, ya dia pakai sebagai ide berkarya. Ya jadi ya bagi saya kertas ya medium lain lah selain kayak batu atau kayu atau logam. Ya punya properti yang dibikin seperti patung. Kalau Aurora sama Irfan kan memang sudah menggunakan kertas sebagai medium dan juga mengambil kertas sebagai konteks. Kalau dari Sebastianus, kapan sih, how does and when does paper get selected sebagai medium kamu dalam berkarya? Kalau kertas bagiku tuh lebih banyak dalam proses ya. Nenek moyang saya tuh pembatik, nenekku dosen sastra di Atmajaya. Jadinya kedua pelatih lisan yang berbeda, yang satu batik tulis lisan, yang satu lagi ya lisan sastra. So bagiku tuh kertas itu fenomena material yang punya daya keserapan dibandingkan clay, batu, emas. Jadinya kertas atau fiber ya, serat ya, itu ada temporalitas yang digunakan bagi banyak budaya untuk ritual, dan itu sangat powerful karena banyak sejarah kertas pun juga itu distribusi dan dokumentasi informasi, ya kan? Tapi juga ada the power of democracy within paper that is accessible. Jadi buatku sendiri tidak banyak karya yang berupa kertas, tapi saya menggunakan using the phenomena of a paper as a surface that we use to keep memories or to distribute memories. And itu fenomena tersebut juga dari satu layar dan the layers of it. So I think Berarti konteks si kertas sebagai record of memory dan sebagai contextually sebagai
sesuatu yang bisa memaksa seperti hukum misalnya itu juga, atau menulis sejarah itu digunakan sebagai ide atau konsep berkarya kamu dengan menggunakan medium lain yaitu tekstil? Tidak secara langsung, tapi misalkan filsafat C.D. Lewis, dia ada filsafat yang mengenai assemblages that we think or how does we view information in assemblages into a layers of books or a scroll. Oke. Jadinya Nuances of it. Ya. Mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang pernah lihat karyanya masing-masing. Di Art Jok 2023 ya, contohnya Aurora dan Irfan sering sekali menggunakan kertas sebagai untuk permainan ruang, bukannya sebagai lapisan permukaan atau surface. Sampai di titik di mana kertas itu malah meniru atau meminjam sifat material lain. Mungkin bisa diceritain lebih lanjut tentang penggunaan kertas yang mungkin malah melupakan bentuk asalnya atau meninggalkan bentuk asalnya untuk meniru material lain. Oke, banyak sih ceritanya tentang yang Art Jok. Itu tuh fotonya, sebetulnya foto yang tadi saya kasih tuh foto pameran yang kemarin. Boleh juga. Bukan yang Art Jok ya. Ini pameran tunggal saya di Bandung, baru buka seminggu yang lalu. Tapi yang akan saya ceritakan tuh awalnya, oh ya, oke. Yang akan saya ceritakan pertama kali itu tentang Art Jok dan bagaimana saya mengolah satu ruangan menjadi simulasi palsu. Ruangan yang isinya tuh ada switch lampu, ada tiles, ada pipa, ada kaleng di atas ceiling. Terus itu semua tuh terbuat dari kertas dan aku sampai 4 kali dapat laporan bahwa karyaku rusak. Karena mungkin dengan kekosongan dan whiteness dari kertas ini tuh menjadi wadah kosong di mana orang punya persepsi yang ini tuh solid nggak, ini tuh kokoh, ini dalamnya kopong, ini boleh saya pegang. Terus itu tuh selalu menggelitik orang untuk selalu mendekat, sampai yang ekstrimnya sampai mencet switchnya dan sampai jebol. Itu sampai dibalikin ke Bandung dan saya benerin lagi gitu. Terus di sini saya mau ngasih satu istilah yang saya temuin tentang zero state versatility, tentang bagaimana sebuah state nol yang dimiliki oleh kertas tuh punya powernya sendiri justru dengan kekosongan itu. Kayak kertas nggak diisi aja tuh punya nyawanya gitu, punya soulnya. Terus aku tuh seneng sama kekosongan yang ada di kertas, tapi itu justru jadi zero yang punya power gitu. Bagaimana contohnya di pameran tunggal ini, jadi ini sepertinya ini tuh adalah lanjutan dari seri yang Art Jok juga sebetulnya. Terus nah ini ada tiles, ada ubin kertas. Biasanya tuh saya naruh objek-objek di dalam ubinnya. Kenapa saya taruh objek? Karena saya pengen nunjukin bahwa kertas yang saya gunakan di ubin ini tuh adalah kertas yang semi-transparan, punya opacity tertentu yang bisa mengaburkan sebuah bentuk yang ada di dalam ubin tersebut. Kemudian, nah ini bentuk konfigurasi di ruangannya. Ada gunting juga di dalam ubinnya. Nah, kemudian pada karya yang ini tuh seperti skala besarnya sebuah ubin, di mana lautan yang ada di layar ini tuh merupakan lautan kertas yang saya buat jalurnya biar orang bisa jalan. Kemudian di bawahnya ada cahaya. Nah di sini tuh menunjukkan medium kertas yang bisa menyembunyikan, tapi sekaligus bisa membuat desire, membuat sebuah keinginan manusia sebagai
manusia yang penasaran, sebagai makhluk yang punya rasa penasaran. Terus orang bisa jalan di dalam karya ini sambil mengobservasi apa yang ada di atas kertasnya, dan benda-benda yang ada di atas kertas pun itu juga bukan benda yang berat, karena kertas yang saya gunakan di lautan ini juga kertas yang sangat rapuh, sangat ringkih. Oke, terus kenapa karya ini tuh menarik buat saya tuh karena kertas tuh bikin orang jadi mawas, jadi awas terhadap apa yang ada di depannya. Jadi kan biasanya orang tuh takut sama hal-hal yang besar, yang kuat, yang mengancam, yang menakutkan gitu. Tapi kertas yang halus, yang ringan, yang yang gampang dikerampel atau robek gitu tuh justru bikin orang tuh menjauh, terus hati-hati, sangat menaruh perhatian yang agar kertas itu tuh nggak kesentuh, nggak kegesek sama badan. Terus aku tuh suka power dari kelemahan si kertas tadi gitu, kayak itu tuh jadi dualitas kertas yang selalu tarik menarik gitu, dimana kertasnya makin rapuh, justru di situ kita menanggung kayak yang menanggung sebuah beban yang biar kertas itu nggak robek, terus kita pegangnya sangat hati-hati. Terus berkebalikan dengan ketika kertasnya tuh kokoh, berat, atau strukturnya bagus gitu, tapi kita justru ngangkatnya bukan ringan sih, tapi kehati-hatiannya mungkin lebih turun daripada yang fragile tadi. Jadi itu seperti judul pameran saya waktu di Rough Projects itu, Unbearable Lightness, jadi ringan yang tak terbendung. Itu dua hal yang kontradiktif tapi jadi satu kata yang dia benar juga soal kertas tuh, ringan yang tak terbendung gitu. Tapi emang dalam karya-karyanya Aurora, sifat ringannya kertas tuh masih sangat terlihat juga ya, masih sangat terhighlight. Kalau dari Irfan, yang dimana kertas itu sama sekali udah nggak kelihatan ringan dan semuanya kelihatan berat dan tebal dan kokoh, bahkan sudah tidak seperti kertas. Gimana, Irfan? Jadi mungkin karena background keluarga banyaknya insinyur, jadi ya banyak eksperimen gitu sendiri, banyak hitungan, banyak hitung efisiensi, banyak ya cari hal-hal yang baru. Jadi ketika masuk seni rupa saya masuk seni rupa tuh ketika boom sudah beres, yaitu kondisi pasar kayak jualan lukisan aja susah, apalagi karya kertas. Dan karya kertas ya dianaktirikan, kalau ketemu kolektor atau kurator juga kalau ngomongnya kayak ya karyanya menarik tapi kertas gitu kan, kayak aduh bikin sakit hati banget gitu. Ya kayak gitu, tapi mungkin jadi tantangan untuk kayak membuktikan gimana mereka salah. Jadi kayak ya lama-lama kayak coba kuatin kertas, mungkin awalnya kayak ditebelin, terus kayak lama-lama kayak ditumbuhkan kembali jadi kayu, potong lama-lama ditumbuhkan kayak jadi seperti kayu, kemudian diproses lagi seperti lama ditemukan seperti kayu, jadi kayak kayak meminjam properti dari material lain untuk mengkomunikasikan ide tersebut. Jadi ya bahkan ketika saya apply banyak paper biennale kayak gitu, banyak ditolak karena nggak kelihatan kayak paper keras seperti umumnya gitu. Ya tapi bahkan untuk displaynya juga ya, karena saya merasa kayak framing itu seakan-akan kayak untuk melindungi
material yang lemah, jadi lama-lama frame dibuang, di display seperti as is. Jadi memang memperlihatkan kayak kekuatan kertas ya bisa seperti ini gitu. Ini ya karya-karya di awal sebelum masuk ke saya nge-explore narasi yang lain. Jadi mungkin kalau lihat karya-karya awal saya kayak mahasiswa seni rupa belajar kembali desain gitu. Belajar kembali seni rupa, komposisi, material, pengenalan material gitu. Ya, seperti itu. Kalau tadi Sebastianus bilang nuances tentang kertas, penggunaan kertas, dan pembuatan kertas menginformasikan cara berpikir kamu dalam membuat karya, gimana sih pengaplikasiannya? Bagaimana kamu mengaplikasikan pengetahuan tentang kertas tersebut dalam proses kamu berkarya? Tidak secara langsung sih. Mungkin bisa share beberapa karya juga. Oh, karyaku. Ya, seperti banyak misalnya abstrak ekspresionis ya, atau penulis, kertas itu juga sebagai media atau platform untuk studinya, untuk mengolah ide atau pikiran atau kontemplasi untuk menjadi material, materialisasi bahasa yang di luar oral. Dan I think dan menurut dalam karyaku yang banyak batik saya itu jadi study. Salah satunya itu untuk menyelipkan filsafat yang kubuat namanya particles of from, butiran dari. Jadinya saya menggunakan konteks paper ini dari serat ya, karena bagiku kebanyakan karyaku tuh kain atau serat. Ya, jadinya studi, tapi ada power di mana kain itu bisa digunakan dan yang berfungsi berbeda dengan kertas, di mana kain itu bisa dilipat juga dan bisa dililit badan, dan makanya salah satu fenomena kain pertemuan kain misalnya di Kalimantan, the bark cloth, sebelum tenun itu bahwa material medium kain itu bisa digunakan untuk bisa mengidentifikasi sosial dan individu dengan fashion atau pakaian. Kalau dari Aurora gimana? Sebenarnya lumayan menarik karena Sebastianus melihat kertas sebagai konteks atau sebagai fungsi yang kemudian diambil konsepnya dalam karyanya. Mungkin Aurora lebih ke psikologis manusia, dan Irfan akhir-akhir ini lebih historical ya. Kalau Aurora dan Irfan terutama, is there any discovery yang membuat kalian tuh harus membuat karya dengan kertas? Dan bagaimana kalian mengaplikasikan pengetahuan tentang Aurora, misalnya psikologis manusia terhadap kertas, dan Irfan, bagaimana kertas digunakan dalam beberapa sejarah penting di Indonesia, misalnya dalam hukum, dan bagaimana kalian mengaplikasikan itu ke dalam karya kalian? Aku dulu, boleh? Kalau discoveries, ini sih, kalau kertas tuh biasanya dipakai sebagai pembungkus. Dari dulu juga sebagai pembungkus makanan, untuk melindungi makanan, untuk membawa makanan. Terus fungsinya banyak kan, kayak kertas tuh intinya fungsinya untuk menutupi, untuk membungkus, tapi orang nggak kelihatan apa yang ada di dalam si kertas tersebut. Nah, mungkin si fungsi kertas sebagai pembungkus atau penutup ini tuh akhirnya
di karyaku tuh selalu tentang bagaimana kertas tuh menutupi sesuatu tapi nggak fully menutupi sesuatu. Jadi aku tuh suka si praktek yang aku kerjakan tuh bagaimana sebuah kertas semi transparan bisa menyembunyikan sesuatu yang bagi orang-orang tuh mereka tuh pasti melihat sesuatu di balik kertas, tapi mereka nggak tahu itu apa. Tapi satu hal yang pasti mereka tahu ada sesuatu gitu. Jadi mereka tuh selalu di antara pasti atau nggak pasti, tapi yang pasti itu ada, yaitu ada benda itu tersebut. Nah, aku tuh suka bagaimana kertas tuh punya kekuatan buat bikin orang bisa sampai mikir kayak gitu. Kalau memang karyaku bisa bisa dicerna sama orang-orang gitu. Jadi aku senang sih bagaimana tuh kertas terhadap audiens atau kertas terhadap aku sendiri tuh punya impact yang selalu dua arah. Itu tuh jadi praktek aku tuh sebetulnya nggak hanya tentang apa yang aku kerjakan terhadap kertas, tapi bagaimana kertas juga mengerjakan aku, membentuk aku. Terus awalnya kalau misalnya aku berkaryanya painting juga mungkin attitude-ku akan gak kayak gini gitu. Attitude-ku akan ya mungkin bagaimana painter biasanya. Terus nah ini tuh gimana sih sebuah material tuh bisa nge-shaping karakterku. Terus cara aku megang kertas, cara aku melipat, terus jari-jari ini tuh bisa selalu terlatih dan jadi sebetulnya bukan tentang hanya material tersebut, tapi tentang diriku yang dibentuk oleh sebuah material. Jadi sebetulnya material tuh sepower itu buatku gitu, buat perkembanganku sebagai seniman, terus keterampilan tanganku. Terus kebetulan aku juga orang yang suka hal-hal detail yang kecil-kecil, terus mengerjakan hal yang delicate gitu, karena aku seneng. Dan aku suka challenge, suka itu jadi jadi kayak bensin gitu. Selalu aku pengen cari yang sulit gitu. Jadi aku tuh nganggap material kertas tuh nggak ya dari tadi yang jadi pembungkus, terus dia jadi akhirnya aku jadikan sebagai sebuah penutup, sebuah layer di antara mata dan objek yang ada di baliknya. Terus mata audiens, terus ada objek, terus kertas di tengah tuh menjadi penghalang, tapi nggak sepenuhnya penghalang. Kemudian dan aku senang bagaimana kertas tuh akhirnya menjadi sesuatu yang penting bagi keberlanjutan sebuah karakter seniman untuk selalu bisa melihat kertas tuh sebagai material yang selalu bisa dikembangkan, selalu bisa dieksplor, selalu bisa dicari possibility-nya yang jauh banget. Dan itu hanya sebuah material sederhana, yaitu kertas gitu. Dari Irfan? Discoveries ada banyak sih. Kalau eksperimen ya banyak, tapi kalau discoveries mungkin yang personal mungkin ya baru kerasa setelah sewaktu pandemi. Mungkin ya kayak nyari apa sih objek yang melekat di tubuh saya, ya maksudnya di dompet kan, ada di dompet. Yaitu ada jimat dari nenek saya dari SMP, itu jimat kertas yang kuning, yang kuning segitiga. Itu selalu saya masukin di dompet saya dari SMP. Ya, dan itu kayak mengawali perubahan karya. Jadi ya si objek kertas itu jadi mungkin menambahkan narasi baru di karya saya. Kayak ada kertas sebagai proteksi, ya bukan proteksi fisikal, tapi kayak kalau selama ini kan saya ngekspornya proteksi fisikal sebagai yang di fungsi packaging. Jadi kayak fungsi yang lebih kepercayaan atau spiritual ya ada juga. Dan ya kayak mungkin ya dari situ ya kayak mengeksplor banyak histori-histori yang ditutup-tutupi dan ditutupi oleh Orde Baru. Dan
kalau cari sumbernya dari internet susah banget. Apalagi kalau kemarin sebelum demo, apalagi kalau nyari tentang 98, seakan-akan tuh Google kayak ditutup-tutupin. Jadi lebih gampang cari buku, sumber buku banyak banget. Itu yang sumber fisikal yang nggak bisa disensor pemerintah. Jadi ya, kekuatan buku dan discovery dari kertas ya sangat kuat gitu. Gimana akhirnya ide itu dijadikan karya? Mungkin beberapa kena artjok ya lebih gampangnya untuk contoh. Di artjok untuk 2023 saya ngambil idenya dari idenya dari surat gubernur surat gubernur yang melarang orang keturunan asing untuk beli tanah di Jogja. Jadi saran-saran saya bikin tugu ya kan Jogja sering bikin tugu ya, kayak bikin tugu di JNM Tanahnya Sultan ya, bikin tugu isinya tentang surat itu, kemudian kayak yang surat-surat yang jadi pilar-pilarnya adalah surat-surat naik banding yang kalah di pengadilan untuk dibanding. Jadi ya surat-surat yang ini kan di-scan di pengadilan, kemudian dipublikasikan buat diakses publik. Jadi ini dicetak, dijadikan pilar, dan seakan-akan kayak membuat bangunan di atas langit. Setelah ngobrol dari tiga seniman ini, kan kita juga sering banget sebagai galeri pribadi dan sebagai seniman, kita kan sering banget dapet komentar kalau kertas tuh bukan sesuatu yang durable atau longevity-nya tuh paling dipertanyakan dibanding medium-medium lain di seni rupa. Kalian sebagai seniman, apakah kalian mengembrace quality itu dalam kertas, ataukah kalian dalam proses kalian menginkorporasikan sesuatu yang membuat kertas itu bertahan lebih lama? Tidak. Aku sih lebih embrace temporalitas serat atau kain tersebut, dan karena juga kayak zaman dahulu kain itu punya more power, it has more power than a sculpture, sampai jimatnya lebih kuat misalnya, dan mysticality dan temporalitas kain tersebut. Karena lucu, karena kalau kain sama kertas itu juga ada permanence, tapi permanence tersebut tuh temporary. And misalnya to keep words alive, you need to rewrite it. There's an action of rewriting it. Kalau misalnya monumen ya, itu lebih jarang, monumen atau sculpture gitu lebih jarang, misalnya dalam tradisi kriya ya, jarang dibuat lagi. Kalau di mana tradisi kain atau kertas tersebut itu kayak ada a reproduction of it. Itu the act of keeping the works alive and to be shared. Misalnya kayak kain tersebut bukan cuman hanya dibuat oleh untuk keraton, tapi untuk massal, ya kan, untuk continue, untuk cucuku, untuk anakku, dan terus menerus ya. Ada tradisi yang kalau buat kain ya itu lebih ada regenerasi dalam praktisi krianya. Aurora? Kalau aku pastinya mengembrace, karena
seniman-seniman idolaku selalu kebanyakan karyanya itu gak apa ya, bisa dibilang eksperimental banget. Aku suka Sarah Zay, aku suka Richard Tuttle. Richard Tuttle tuh pernah bilang dia tuh seneng banget bikin karya yang temporer gitu, yang justru nggak beres, terus dia beresin tuh pas display. Aku panutan banget sih, terus aku seneng soalnya sebetulnya memang membuat karya tuh apa ya, memang butuh kita butuh uang membuat karya, terus kita punya waktu, tapi kemudian ada hal yang lebih apa ya, menyentuh rasanya untuk seniman atau buat orang yang melihat karya tersebut. Dan aku rasa dengan ketemporernya kertas atau fragility-nya kertas tuh aku embrace justru untuk menyentuh orang-orang, menyentuh hatinya, menyentuh batinnya, terus memberi wawasan tentang materi, wawasan tentang bentuk, dan itu tuh justru menjadi hal yang penting sekali untuk aku sampaikan di karya. Jadi kalau untuk soal durability-nya pastinya ada treatment-treatment tertentu di karya-karya, tapi aku biasanya tuh membagi karya-karyaku tuh ada yang tingkat durability-nya ada gitu, ada yang instalasi seperti yang tadi di pameran tunggalku itu sangat temporer, itu sangat site spesifik, gak bisa diinstal di ruang apapun, dan kalaupun bisa ruangannya persis mirip dengan Lawang Wangi tadi. Terus itu aku anggap sebagai karya instalasi yang temporer, purpose-nya beda dengan karya yang wall piece gitu misalnya. Terus dan mungkin tujuan dari karya-karya yang ditampilkan tuh kan punya purpose-nya sendiri-sendiri. Ada yang memang kenapa ditampilkan dengan gigantik gitu, dengan instalasi yang besar dan hanya bisa dipakai di ruangan itu tuh purpose-nya beda, karena ingin membuat orang merasa kecil di antara karya misalnya. Dan karya yang ada di dinding tuh untuk orang bisa mengobservasi lebih dekat atau lebih jauh, dan itu tuh purpose-nya akan berbeda-beda dan treatment-nya juga berbeda. Jadi untuk karya yang durability pasti ada treatment-nya, pasti ada, biasanya ada cover-nya lagi atau ada coating di kertasnya biar nggak pertama biar nggak jamuran, terus bisa tahan dengan kelembapan ruangan yang berbeda-beda. Aku biasanya gitu sih, membagi klasifikasi karya-karyaku. Ada yang durable, ada yang enggak, dan ada yang eksperimental, ada yang enggak juga gitu. Mungkin kalau tadi beda ya sama Wak, tapi mungkin bedanya kalau kan memanfaatkan apa yang disebut kelemahan kertas, tapi ya saya sih senang dengan cara memanfaatkan kelemahan kertas. Cuma yang saya kurang suka dari persepsi orang tentang kertas ya, misalnya kertas dipakai untuk jadi bidang untuk image making, ya bagi saya nggak ada bedanya gitu, kayak mau image-nya di kanvas atau di kertas sama-sama aja, tapi harganya di kertas jauh lebih murah. Bahkan kayak untuk produksi cetak, misalnya grafis juga HPP-nya, ongkos produksinya hampir sama kayak ngelukis juga, sama aja kan. Ya, effortnya sih sebetulnya. Sama. Mungkin grafis skeptisism yang menarik juga, karena kertas itu kan walaupun dilihat sangat fragile, sangat tidak durable di contemporary art, in our daily life kita hidup dengan kertas, buku, koran, pasport atau semua dokumen kita kan juga bertahun-tahun lamanya kita hidup dengan kertas kan. Bahkan kertas HVS juga kayak ditinggal mau 10 tahun, 12 tahun ya tetap gitu aja ya. Tetap nggak akan jabaran, nggak akan kuning. Ya simple HVS paper gitu, HVS office paper. Dan kayak bahkan yang ya, image yang di frame ya lama-lama juga kayak jadi sarang jamur sih frame-nya. Bukan kertasnya yang jamuran dulu, malah si frame-nya yang kayak jadi sarang jamur, kemudian jamurnya nempel ke kertas.
Itu yang jadi ya apa ya, mungkin ada persepsi yang saya kurang suka dari kertas dinilai sebagai material mah. Ya makanya kan kayak saya juga kayak yang saya kuatin aja si karya daripada pasang frame. Dan apa ya, kayak mungkin framing juga yang ngasih kesan ya materialnya tuh lemah. Ya, saya sih kurang suka itu. Kalau dari saya? Tapi kayak juga kayaknya yang Mas Irfan bilang kayak di mana lukisan mengatakan lebih berharga, itu juga ada sejarah kolonialnya tersebut, di mana kertas itu lebih banyak linkage to industrialisasi, di mana kain itu juga persepsi kain itu juga domestication, basically woman's work, labor, tradition, jadinya. Dan juga buat kertas juga banyak konteks di mana it's by the people, for the people, kayak banyak jadi basically I think it's nice, and it's udah dimulai dekolonisasi persepsi value seni dari material tersebut. Yeah. Di masa kita sekarang ini, untuk kalian bertiga yang praktisnya melihat ke konteks kertas, menggunakan kertas sebagai medium, dan melihat kertas sebagai sejarah, what do you think of our generation sekarang when being paperless is seen as a progress? Seen as a progress, iya setuju. Tapi aku pernah baca buku dari Pak Yasraf Amir Piliang di Dunia yang Dilipat. Di situ tuh ada satu kalimat yang menarik banget, ketika zaman tuh makin canggih, tapi manusia tuh punya panggilan hati buat nyari sesuatu yang analog gitu, yang masih ada sentuhan humanisnya. Terus aku ngerasa paper tuh jadi jawaban gitu di kayak mungkin kerinduan seseorang atas human making kali. Ada yang melihat sebuah artefak yang dibuat dari scratch, terus kelihatan ada sentuhan tangannya, terus orang tuh mungkin selalu mencari penyeimbang gitu di dirinya antara ya mungkin kemajuan zaman yang udah gak tahu tahun-tahun ke depan udah sejauh apa, tapi menurutku sisi humanis atau si kerinduan manusia terhadap si human making tuh pasti masih ada dan selalu dicari sih. Paperless pertanyaannya. Kalau aku lebih tertarik di mana kertas sebagai bukan physical material, tapi lebih benda komunikasi. Jadinya di mana kertas zaman sekarang itu smartphone ya. Dan itu membaca dari satu halaman dan halaman berikutnya berbeda dengan scrolling. Dan itu menurutku ada masalah di mana informasi paperless tersebut hilang. Humanity aspeknya ya, si physicality-nya. Ya, misalnya if semua informasi sudah disimpan di HP, kapan Anda akan melihatkan lagi itu, untuk membukakan lagi itu lebih jarang. Karena kalau misalnya buku, misalnya sekarang bisa cari informasi kita ChatGPT atau Google Search. Tapi kalau misalnya zaman dulu ya, membuka buku tersebut dan membaca keseluruhannya itu it's a different experience. I think we've lost, kayak menghilangkan
the act of reading, the act of writing, or keeping, remaking memory, atau ritual untuk ritual materialisasi thoughts and contemplation and expression into just an emoji. Ya kan? Misalnya sekarang it's very fast to express something versus with painting, with drawing, sculpting, tenun batik itu mengekspresikan emosi dan cerita itu berbeda, lebih banyak humanity dibandingkan yang cepat dan paperless. Kalau dari Irfan? Mungkin fungsi kertas sih banyak selain media informasi ya. Tapi bagi saya sih kayaknya dalam waktu dekat kertas sebagai medium informasi bakal kecil andilnya dalam dunia ke depan. Tapi kayak fungsi sanitasi masih ada, kayak tisu toilet pak masih pakai kertas. Kemudian dekorasi ya kayak wallpaper masih ada. Bahkan zaman dulu juga orang pakai pakaian dari kertas juga, fibernya lebih beda sama yang HPS gitu ya. Dan kayaknya ya ke depan ya mungkin kertas dilihatnya sebagai another medium, jadi kayak mungkin ya posibilitas untuk mengeksplor kertas menjadi benda-benda lain atau fungsi yang lain juga makin banyak gitu. Ya orang makin terbuka, nggak cuma lihat kertas sebagai persepsi umum ya, sebagai kertas kantoran HPS. Oke, kayaknya waktunya udah habis. Makasih banget semuanya yang udah hadir di sini. Dan emang menarik sekali bisa dilihat hari ini how paper gak cuman works as a medium atau material to surface, but misalnya Sebastianus ngelihat dari sisi nuansesnya, prosesnya, which is quite similar to how textile is made. Terus Aurora melihat dari humanity, psychological aspeknya, dan Irfan ngelihat dari historical aspeknya, instead of just using paper as a surface. Makasih banget Irfan, Aurora, dan Sebastianus semuanya.